Pemirsa Kabar Media Utama, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang, Kampung Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 19 September tahun 2025, menyusun Rencana Kerja Pemerintah, RKP, Anggaran 2026, Pembukaan Lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Ketua BPK Kalirejo Basuki Sutopo resmi membuka acara tersebut, dilanjutkan dengan penyampaian PAD dan penyampaian DRAFT Rencana Kerja Pemerintah, RKP, Tahun Anggaran 2026, oleh Sekretaris Kampung Kalirejo Budi Arianto. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun prioritas program pembangunan di tingkat kampung. Dalam acara tersebut dihadiri Sekretaris Camat Kalirejo, Anton Dwi Saputra, Essos, Wadan Ramil Kalirejo Peltu Muhammad Nur, Babin Kamtipmas Kalirejo Ayubda Alex Fauzi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kepala Puskesmas Kalirejo Uswatun Hasanah, ibu-ibu PKK, kader Posyandu, ibu-ibu KWT, dan seluruh aparatur pemerintahan Kampung Kalirejo. Dalam sambutannya, Anton Dwi Saputra, selaku perwakilan dari Kecamatan Kalirejo, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kampung, kecamatan, dan elemen masyarakat dalam menyusun program yang tepat sasaran. Pendamping desa atau Kampung Dasikin memberikan masukan terkait perencanaan program pembangunan yang berbasis kebutuhan real masyarakat serta memastikan keselarasan dengan perencanaan di tingkat kabupaten. Dalam musyawarah tersebut, berbagai usulan program pembangunan mengemuka, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan kampung, pengembangan sarana pertanian, hingga program pemberdayaan masyarakat. Acara demi acara berlangsung dan berjalan dengan hikmat sampai akhir acara tersebut. 2025 musyawarah rencana kerja pembangunan Kampung Kalirejo kami nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait pembangunan yang akan kita lakukan di tahun 2024 seperti disampaikan oleh Bapak Ketua BPK bahwa apa yang akan kita kerjakan nanti adalah sesuai insya Allah dengan prioritas dari data musyawarah dusun dari masing-masing kepala dusun, yaitu dari 15 dusun. Harapan saya nanti ketika rankingan ini pilihannya tidak menjadi permasalahan, karena ini tentunya kita melihat mana-mana yang paling urgent. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan adanya anggaran 20% untuk ketahanan pangan, maka ada beberapa rencana tahun lalu, rencana pembangunan fisik yang terpaksa ditunda. Oleh karena itu, sebagian dari rencana tahun 2026 adalah melaksanakan beberapa titik pembangunan yang tertunda di 2025. Ini baru rencana kegiatan, artinya mungkin nanti akan ada perubahan karena mungkin terkait ketahanan pangan kita belum tahu kebijakannya. Mungkin nanti dari Pak Sekda ada penjelasan apakah masih digulirkan untuk ketahanan pangan lagi yang 20% atau tidak. Kalaupun masih, pastikan kita akan mengikutinya. Namun jika tidak, maka nanti akan ada perubahan. Ya, akan ada perubahan. Nah, dari itu mungkin ada beberapa pembangunan yang tidak kita bicarakan di hari ini, tapi nanti di anggaran perubahan itu akan ada. Ini juga perlu. Karena disinilah rencana kerja sesuai dengan visi misi tahun keberapa kepala kampung menjabat. Sebenarnya seharusnya seperti itu, apa yang akan dilaksanakan rencana pembangunannya di tahun 2026. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa tadi Bapak Kepala Kampung mengatakan tidak semua usulan atau aspirasi dari masyarakat itu bisa ditampung karena keterbatasan dana. Karena dana itu seperti tadi
Bapak Kepala Kampung katakan bahwa ketahanan pangan 20% tetap harus dianggarkan. Karena itu saya harap Bumdes dapat membuat analisis usaha dari yang 20% yang tahun 2026 itu akan digunakan untuk apa. Serta nanti ada proyeksi kemarin yang estimasi PAD untuk tahun 2025 itu sebenarnya karena kita ini belum bisa menghitung ya, harus dicantumkan di pendapatan kampung. Kan ada item-item di pendapatan kampung seharusnya itu dicantumkan, tapi nanti terserah dihitung kembali. Kemudian seperti yang sudah disetujui di Nur Stunting, yaitu harus dimasukkan. Kemarin saya tidak tahu, kemarin waktu Stunting kan akan diputuskan kemudian oleh tim 11. Kemudian tim 11, ya Pak Kepala kamu sebenarnya itu dibentuk dari bulan Juni. Sebenarnya tahapan-tahapannya seharusnya ada sudah usulan dari Dasun masuk, harus ada kita survei, kita jadi di Musren ini seperti tadi harus memang sudah skala prioritas yang harus dilaksanakan. Sebenarnya seharusnya sesuai dengan visi misi tahun keberapa 57.378.240 rupiah. Nah, ini pendapatan dari sumber salah satu terbesarnya ada di penjualan pangan alternatif. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwasanya per bulan hari ini bulan Oktober kita sudah masuk 6 ton untuk pakan alternatif, salah satunya di bebek dan di ikan lele dan ikan patin. Karena kita melihat kondisi banyak kampung di Kecamatan Kalirejo di sektor perikanan tapi masih main di luar sektor pakan alternatif sangat menurun gitu. Sehingga ini penunjang untuk kegiatan Bumdes di tahun 2025. Nah, ini perlu saya sampaikan report berprogresnya per 3 bulannya dan lain sebagainya ke pengawas dan pendamping. Karena hasil Muskamsus kita analisa, kita sodorkan dengan pengawas, setelah itu dengan pendamping bagaimana problematika dan ada, nah itu yang kita akan laporkan dalam kegiatan. Karena di Kamtib dan lain sebagainya, sungguhnya supaya ayo masyarakat Kalirejo nantinya ketika ada kolam yang anggur dan lain sebagainya, apakah sudah ada sektor pembuangan kita sudah ada, sehingga role itu berjalan. Itu yang kami harapkan. Dan untuk sementara kami menyiapkan 5 petani yang kolamnya berada di bawah Masjid Ittihad atau di kolamnya Pak Dani. Kalau itu ayahnya Pak Hamzah, itu ada kolam yang kita akan lakukan untuk menanam pengembangan usaha. Nah, itu Bapak Ibu untuk di tahun 2025 memang kami sudah ngobrol dengan pengawas dan penasehat Bapak Kepala Kampung. Ini bisa menjadi evaluasi di Bumdes untuk di kedepannya, karena memang ini belum merata di masyarakat Kalirejo bisa ataupun bisa merasakan dana Bumdes tersebut. Karena kami pun ketika ada masyarakat pengajuan dan lain sebagainya itu perlu analisa, perlu konsultasi dan lain sebagainya, sehingga benar-benar yang kita keluarkan itu bisa kami pertanggungjawabkan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak Secam terkait dana ketahanan pangan tahun 2026, Bapak Ibu sekali lagi ini sifatnya kami masih rencana, karena kami pun masih fokus di pengembangan ini, tapi ada 3 sektor yang kami fokusi, yaitu di kambing, di bebek, dan di pelon Bapak Ibu. Nah, ini kenapa? Karena bebek salah satunya kita punya penjualan pakan alternatif yang bisa beli di Bumdes itu. Nah, untuk di kambing pun, di bebek pun itu sifatnya budidaya pembesaran, itu bebek peking dan lain sebagainya, dan itu sudah dilakukan oleh Kampung Kaliwungu, dan itu bisa rujukan kami. Nanti masyarakat nantinya itu bisa kita beri berapa ekor bebek sehingga budidaya itu langsung dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Tapi ini rancangan kami yang insya Allah akan kita lakukan di tahun 2026 Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti terkait masukan tanggapan kami terima. Yang jelas kami butuh waktu dalam pengalokasian dana tahun 2026.
Tapi di tahun ini Bapak Ibu, bulan minggu depan kita akan sudah mulai Pak, minggu depan. Bulan depan kita, minggu ini kita masih perbaikan gudang untuk makanan alternatif. Dan untuk yang hidroponik, karena kita pengembangan, jadi menghabiskan tanamannya petani dulu, baru kita bisa mengembangkan usaha. Mungkin seperti itu Bapak pendamping, penasehat, dan Bapak Sekcam dan Bapak Ibu sekalian tentang musyawarah rencana pembangunan kampung Musrembang Kampung Kalirejo tahun 2025 untuk penyusunan RKP di tahun 2026. Anggaran pendapatan dan belanja kampung pemerintah Kampung Kalirejo untuk penyusunan RKP tahun 2026 masih menggunakan anggaran tahun 2025 dengan pendapatan dana desa 1,6 miliar 615.962.000. Bagi hasil pajak retribusi 50.384.740 rupiah. Alokasi dana desa atau ADK 717.477.000. Bantuan keuangan provinsi 6 juta. Dengan hal itu, dengan rincian belanja di bidang bidang pemerintahan itu 918.387,30 rupiah. Bidang 2 itu bidang pelaksanaan pembangunan kampung 919.224.710 rupiah. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 786.689.000 dan RKP. Drainase di dusun 4C yang sekarang ini masih dikerjakan. Pembangunan drainase di dusun 4B yang juga sekarang masih dikerjakan. Pembangunan drainase dusun 5C ini sudah dikerjakan dengan luas 500 meter. Pembangunan rapat beton di dusun 3A 300 meter. Pembangunan galian siring dusun 5C 400 meter itu sudah dikerjakan. Pembersihan lapangan Merdeka itu sudah dikerjakan. Pembangunan rehabilitasi peningkatan balai desa itu sudah dikerjakan. Pembangunan gorong-gorong di dusun 5C sudah dikerjakan. Pembangunan tembok penahan tanah atau TPT 30 di bidang subbidang perhubungan, komunikasi dan informasi 9 juta. Acara demi acara berlangsung dan berjalan dengan hikmat sampai akhir acara tersebut. Kabar Media Utama mengabarkan.